Indonesia hari ini begitu kesusahan, begitu kewalahan mengurus aliran-aliran sesat itu. Agama yang saat ini baru muncul itu oleh Luqmanul Hakim itu namanya Bahai. Diakui sebagai agama baru, namanya Bahai. Jadi agama di negara Republik Indonesia ini yang pertama Islam, yang kedua Kristen terbagi dua, Protestan dan Katolik, Buddha, Hindu, yang apalagi Kongfucu. Ada yang terakhir namanya Bahai. Jadi di akhir kepemimpinan Luqmanul Hakim itu beliau ikut dalam acara peresmian, kalau saya tak salah itu nama agamanya Bahai. Bahai ini Bapak Ibu dulu pernah muncul di Mesir. Kata Syekh Ramadan Al-Buti ada 3 golongan. 3 golongan ini yang sengaja dibangun oleh Inggris untuk menghancurkan umat Islam. 3 golongan. Tapi jangan kemana-mana bahasanya Bapak Ibu ya. Ini tidak ada sensitivitas sama sekali ini. Tapi 3 golongan ini kata Syekh Ramadan Al-Buti itu memang sengaja dibuat untuk menghancurkan umat Islam ketika itu. Dan ini ditulis dalam buku resminya Britania. 1 Ahmadiyah, pernah muncul di India. Yang kedua Bahai, pernah muncul di mana Bapak Ibu? Di Mesir. Yang ketiga Wahabi, yang pernah muncul di Saudi Arabia. Jadi Bapak Ibu, Wahabi itu terbagi 2 yang harus Bapak Ibu pahami. Yang pertama itu yang buatan Inggris, itu yang paling berbahaya, itu yang betul-betul berbahaya, itu di situ. Oh, itu bahaya sekali. Beberapa literatur yang kami baca itu termasuk dari guru-guru saya. Saya bilang itu tidak ada masalah Tuhan. Yang masalah itu yang ini, yang dari Inggris itu yang merusak. Sehingga terjadi permasalahan besar di Saudi Arabia itu, darah yang mereka lakukan pembunuhan itu yang tidak sejalan dengan mereka. Dan itu terjadi tragedi Saudi itu yang ditutupi. Dan akhirnya juga terbongkar pada akhirnya. Itu Syekh Ramadan Al-Buti sebelum beliau meninggal mengatakan hal demikian. Yang ketiga meyakini turutnya wahyu setelah Al-Quran. Meyakini turutnya wahyu setelah Al-Quran. Kalau ada orang sekarang yang menganggap diri dia dapat wahyu, nah itu dah jelas tuh Pak. Dan itu terjadi Bapak Ibu beberapa tahun, kalau saya tak salah 6 tahun yang lalu. Dan juga di Jawa. Apa kata beliau? Saya dapat wahyu tadi malam. Saya bilang, nah, ini yang susah nih. Tapi alhamdulillah pula ada juga pengikutnya itu. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Insyaallah Allah selalu berkahi kita, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah yang selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini kita mencoba untuk mengkaji hal-hal yang terkini, terbaru dari masalah-masalah yang ada saat ini, terkhusus pada permasalahan akidah. Saya tak bahas akidahnya, tapi kita membahas pada masalah aliran-aliran sesat yang hari-hari ini Majelis Ulama Indonesia sedang berkeliling Kota Pekanbaru untuk kemudian mensosialisasikan tentang aliran-aliran sesat. Karena mohon maaf, aliran-aliran sesat itu cukup laku, cukup banyak.
dan itu perlu kita cari tahu. Setidaknya Majelis Ulama Indonesia memperingatkan kepada kita bahwa permasalahan aliran-aliran sesat ini itu berkaitan kepada akidah. Karena mohon maaf banyak sekali yang terjangkit penyakit-penyakit itu. Di mana dasar permasalahannya? Dasar permasalahannya terletak pada iman, terletak kepada akidah dia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seorang ulama besar yang bernama Said Hawa. Nama beliau siapa? Said Hawa. Ulama besar. Said Hawa ini pernah dinukil oleh seorang profesor dalam bukunya tentang kuliah akidah. Setidaknya ada 20 hal, kata Said Hawa dalam kitab tersebut, yang membatalkan syahadat. Jadi masalah akidah itu sensitif. Masalah akidah itu sensitif. Kata Said Hawa 20 hal yang membatalkan syahadat itu banyak sekali. Ibarat orang yang berakidah itu kata para ulama seperti orang yang sedang berada di atas ujung tanduk. Jadi Bapak Ibu, orang yang berakidah itu, orang yang bertauhid itu ibarat berada di atas ujung tanduk. Ada batu, paling ujung batu di atas tuh, kemudian ini jurang kiri kanan, dia berada paling atas. Itu orang ibarat orang yang beriman. Tergeser saja sedikit kakinya jatuh dia. Jatuh ke jurang. Ada antara dua, mati atau mungkin parah cedera. Ibarat orang berakidah begitu. Jadi kalau rusak sedikit akidah dia, itu bisa menyebabkan syahadat dia batal. Syahadat batal itu maksudnya apa? Dampak daripada perbuatan syahadat batal tadi, itu semua amal ibadah dia tak kena terima. Tidak mau orang terima. Allah tak mau terima. Jadi kita ambil contoh begini. Ada orang yang sedang, mohon maaf, percaya pada dukun. Percaya pada dukun. Orang yang percaya dengan dukun itu ibadahnya tak ada guna, sia-sia. Haba'an mansura, kata Nabi. Ja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan itu seperti debu yang berada di atas batu, tinggal angin datang tiup selesai. Ibadah dia seperti itu. Ibarat seperti yang kayu dibakar itu jadi tinggal sisa abu. Kena tiup habis. Itu ibaratnya, Pak. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an, justru kalimatnya di dalam Al-Qur'an itu kata Allah, orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, percaya dukun, sihir dan lain sebagainya, percaya orang pintar, beriman kepada orang-orang yang lain, dia tidak percaya sama Allah, dia menduakan Allah. Apa kata Allah? Kami jadikan amal ibadah habitat a'maluhum. Tidak ada tuh, semua amal ibadah mereka kami bakar, kata Allah. Allah bakar amal ibadahnya. Tak ada gunanya, sia-sia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini fenomena yang ada di kalangan kita, fenomena yang muncul di kalangan kita adalah fenomena aliran-aliran sesat. Pada masa kepemimpinan Daulah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, pada masa dinasti Abbasiyah, muncul 3 golongan aliran sesat. Yang pertama disebut dengan Murji'ah. Murji'ah itu tak percaya kalau seandainya pelaku dosa besar itu kufur. Misal, dia syirik, dia tak percaya itu dosa besar. Innallaha la yaghfiru dzunuba an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dia tak percaya itu. Murji'ah namanya. Muncul pada masa setelah selesainya Utsman terbunuh, muncul 3 kelompok, bukan dinasti Abbasiyah. Setelah terbunuhnya Utsman ibn Affan muncul 3 tadi, Murji'ah. 1. Yang kedua Khawarij. Bapak Ibu sudah pernah dengar nama Khawarij? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tahu Bu Khawarij, Bapak Ibu? Khawarij itu orang yang selalu menganggap diri dia paling benar. Darah orang lain itu boleh untuk dibunuh. Kalau dulu ada namanya Ahmadiyah namanya. Tahu Ahmadiyah? Nah, ada namanya LDII. Tahu LDII? Lembaga Dakwah Islam Indonesia, sebelum diperbolehkan. Sekarang sudah diperbolehkan. Yang membolehkan dan melegalkan Kementerian Agama. Itu dilegalkan hari ini.
Asalkan jangan sampai orang masuk lantai dipel. Kalau masih lantai dipel, maka dia tergolong kelompok yang tidak boleh beroperasi. Seperti Ahmadiyah. Nah, dulu ada namanya Khawarij. Khawarij itu menganggap diri paling betul. Satu ketika jalan seorang pemuda bersama istri dia. Ketika jalan bersama istri dia, kemudian nampaklah oleh kaum Khawarij tadi. Apa kata kaum Khawarij tadi? Bagaimana pendapatmu tentang Utsman bin Affan? Dijawab sama pemuda tadi. Ini pemuda tadi sedang jalan dan istrinya sedang hamil. Apa kata dia? Utsman bin Affan itu baik, bagus. Bagaimana pendapatmu tentang Muawiyah? Muawiyah bagus. Bagaimana pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib? Baik. Bagaimana pendapatmu tentang tahkim? Jadi Bapak Ibu, dulu ada namanya tahkim. Ini saya kasih tahu sejarah kenapa sumpah dengan Al-Quran. Kita tahu sekarang ini kan ada sumpah pakai Al-Quran. Semua pejabat pakai sumpah Quran sekarang. Itu sejarahnya ada arbitrase dulu. Sejarah arbitrase itu pada masa perang Siffin. Bukan perang Jamal. Perang Jamal antara Ali Muawiyah dan istri Nabi Siti Aisyah. Yang kedua ada namanya perang Siffin. Perang Siffin itu perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, yang pada hakikatnya harusnya dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang mati, yang meninggal dari golongan Ali 25.000, dari Muawiyah 45.000. Kira-kira yang menang Ali atau Muawiyah? Jelas Ali bin Abi Thalib. Setelah itu tahu Muawiyah, kata Muawiyah, kondisi sedang tak aman nih. Ini mesti awak kalah nih, kata Muawiyah. Diambillah Al-Quran tadi oleh Muawiyah. Al-Quran itu diambil, diikatkan di sini tombak. Jadi ada tombak, ada Al-Quran diikat. Setelah Al-Quran itu diikat, diangkat tinggi-tinggi. Disebut dengan arbitrase namanya. Perdamaian. Sehingga ketika itu Ali tak mendukung. Yang mendukung ada kaum-kaum tertentu dari kubu Ali untuk menyetujui. Ini perang saudara. Yang kedua kali setelah perang saudara itu terjadi dengan perang Jamal. Itu antara Ali dan Muawiyah, sama-sama Muslim. Sekarang Bapak Ibu saya kasih tahu. Hari ini sesama Muslim berantem. Itu sama-sama Muslim. Itu sudah terjadi pada masa dahulu. Masa Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Dua-duanya sahabat Nabi. Terjadi. Yang meninggal 45.000 dari golongan Muawiyah, 25.000 dari golongan Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya adalah ketika itu mereka beriman pada Allah apa tidak? Pembunuh Utsman bin Affan bilang, Allahu Akbar, kami bunuh Utsman. Kami serahkan jiwa Utsman kepadamu ya Allah. Begitu Pak. Sama-sama Muslim. Hari ini kalau Bapak Ibu melihat pertempuran Muslim dengan Muslim, itu sudah biasa. Harusnya kita yang mencegah. Sehingga pembunuhan Ali bin Abi Thalib juga sama. Menggunakan bahasa Bismillah, Allahu Akbar. Dibunuhlah Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam. Coba bayangkan Pak. Sahabat Nabi yang dibunuh. Hari ini terjadi pertumpahan darah sesama Muslim. Hanya karena sebabnya apa? Nanti kita lihat apa penyebabnya. Penyebab terjadinya perpecahan antara Ali dan Muawiyah itu sebabnya adu domba. Hari ini begitu. Terjadinya pertikaian satu dengan yang lain karena satu saja, adu domba. Dan mengapa umat Muslim bisa terpecah? Itu bukan karena permasalahan furu'iyah, bukan. Bukan masalah fikih, bukan. Lebih kepada gaya hidup. Lebih kepada orientasi hidup. Kemana arahnya? Yang satu pengen dunia, yang satu pengennya akhirat. Nggak akan ketemu Pak. Makanya ketika itu para ahli sejarah mengatakan, mohon maaf, sempat tersinggung. Para ahli sejarah mengatakan anak daripada Muawiyah, Yazid bin Muawiyah yang membunuh Al-Husain dalam tragedi Karbala, yang Bapak Ibu ingat, yang Bapak Ibu peringati dalam puasa Asyura. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Puasa Asyura itu puasanya Bani Israel. Di masa di tanggal 10 Muharram itu terbunuhnya Al-Husain yang disebut dengan Karbala. Yang oleh kaum Syiah diperingati dengan memukul badan. Dan kita berpuasa. Puasa itu sebenarnya puasa Bani Israel. Dan itu Nabi sampaikan dalam hadisnya, puasa 10 Muharram itu puasanya Bani Israel.
Tapi Nabi kata, yang lebih berhak daripada Bani Israel itu aku, kata Nabi. Bukan mereka. Kata Nabi Muhammad, yang paling berhak berpuasa itu bukan Bani Israel tapi saya. Kata Nabi. Kenapa? Karena dari keturunan Nabi itu cuma aku, kata Nabi, yang paling berhak. Sehingga ketika itu Nabi berpuasa Asyura untuk menyaingi puasanya kaum Bani Israel yang hari ini disebut dengan Yahudi. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Ini sejarah Bapak Ibu, biar kita tahu. Jadi perang itu disebabkan adu domba. Hari ini kalau kita tahu permasalahan perang saudara karena adu domba, harusnya kita yang menyadarkan diri. Kita bukan penyuluh gitu harusnya. Nah, kembali masalah tadi Bapak Ibu. Muncul Pak. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan tadi muncul. Khawarij muncul, Syiah muncul. Yang tak suka dengan Ali keluar dari barisan Ali disebut dengan Khawarij. Yang suka dengan Ali bin Abi Thalib membuat namanya Syiah. Yang keluar dari pemahaman Khawarij disebut dengan Murji'ah. Ketiga-tiganya sesat. Nabi meninggal, yang muncul siapa? Nabi palsu. 3 sekaligus Nabi palsu muncul. Nabi Muhammad meninggal. Baru hari pertama Nabi meninggal, besoknya sudah muncul Nabi palsu. Pada masa Abu Bakrin Siddiq tugasnya menghadapi nabi-nabi palsu itu. Jadi kalau hari ini aliran sesat itu muncul, itu sudah dikatakan oleh Syekh Hasyim Al-As'ari, menukil dari kata baginda Nabi Muhammad SAW. Golonganku, kata Nabi, golongan Yahudi itu terpecah 71. Golongan Nasrani terpecah 72. Sedangkan kita umat muslim terpecah jadi 73. Di antara semua ini satu yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan oleh kata Syekh Hasyim Al-As'ari, mohon maaf, jangan ada tersinggung. Dan itu akan muncul golongan-golongan itu yang jumlahnya itu 73 dikategorikan yang sesat-sesat tadi. Selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang percaya rukun iman itu? Rukun iman ada berapa rukun iman? 6. Rukun Islam ada berapa Bapak Ibu? Orang yang masih percaya dengan rukun iman dan rukun Islam dan menjalankan serta mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Yang menjadi masalah adalah ada yang keluar dari rukun iman dan rukun Islam itu. Inilah golongan-golongan hari ini bermunculan Pak. Dan disebutkan oleh beliau dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Jangan ada yang tersinggung yang dari Jawa. Yang paling laku di tanah Jawa Pak. Oh bukan, tak ada di Riau, ada. Di Riau ini muncul aliran sesat ingkar sunnah. Di Kabupaten Pelalawan muncul NII, DII. Baru-baru ini, mungkin sekitar 4 tahun yang lalu. Apa itu DII, NII? Itu Negara Islam Indonesia. Yang tak sejalan dengan mereka, kalau mereka sudah masuk dalam golongan NII atau DII itu, kalau mereka keluar, kemudian membocorkan, tembak mati. Karena darah mereka halal. Dianggap keluar dari jalur mereka. Siapa yang bawa DII, NII ini? Kartosuwiryo. Kartosuwiryo ini murid siapa? Hoscokro Aminoto. Punya 2 murid ternama. Satu Kartosuwiryo yang mendirikan Daulah Islamiyah Indonesia. Yang kedua Soekarno yang mendirikan Negara Republik Indonesia. Dua-duanya. Tapi kedua-duanya benar. Muridnya kedua-dua murid daripada Hoscokro Aminoto. Yang menjadi masalah adalah murid daripada Kartosuwiryo. Kartosuwiryo pengennya Daulah Islamiyah Indonesia, tapi dengan jalur yang benar, khilafah. Tapi kemudian muridnya nggak pengen. Ketika meninggal Kartosuwiryo, terjadilah penyesatan Pak. Dari jalur tersebut muncul NII. Nggak sholat dia, lebih penting rapat daripada sholat. Itu yang terjadi. Boleh cek. Begitu keadaannya. Iya. Bagi mereka halaqah, kajian itu lebih baik dan lebih penting daripada sholat. Sama dengan Murji'ah. Kata Murji'ah, tinggalkan sholat itu tidak ada masalah. Iman itu urusan masing-masing. Itu aliran sesat. Sampai sini paham ya Bapak? Baik, ini penting untuk kita pahami. Sehingga Majelis Ulama Indonesia menuliskan pentingnya pemahaman ini. Kata Majelis Ulama Indonesia, biar generasi selanjutnya itu ngerti. Karena semakin hari aliran sesat itu semakin bermunculan. Kita lihat sekarang hari-hari ini, Bapak Ibu boleh lihat tuh di berita-berita kan. Tidak perlu kita angkat pun Bapak Ibu udah tahu semua kan. Adanya si A dan si Anu gitu. Ada yang nelpon Tuhan pakai HP.
ada yang berkomunikasi dengan Tuhan, ada yang berbicara dengan semut dan lain sebagainya. Itu kondisi hari ini Bapak Ibu. Tapi ingat, bukan mereka tak punya pendukung. Bahkan mohon maaf, mereka berani mengatakan, ketika mengatakan nama mereka, malaikat mungkar nangkir pun takut. Ketika disebut nama dia, malaikat mungkar nangkir pun takut. Ingat, yang paling ditakuti mungkar nangkir siapa? Adakah begitu? Dan ini menjadi masalah. Akhirnya apa? Itu menjadi keresahan publik. Sehingga mohon maaf, orang seperti ini ketika dibiarkan, apa yang terjadi? Banyak sekali pengikutnya. Banyak, ribuan pengikutnya. Nah, maka kata Majelis Ulama Indonesia, setidaknya ada 10 karakter. Kalau ada di antara 10 ini terindikasi dalam salah satu organisasi, maka kata Majelis Ulama Indonesia itu alirannya sesat. Yang pertama mengingkari salah satu rukun dari rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Kita ambil Syiah. Syiah Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu Syiah ya? Di Pekanbaru ini Syiah ada Bapak Ibu. Tolong jaga betul anak-anak Bapak Ibu. Mungkin yang tua-tua selamat, tapi yang muda-muda belum tentu. Aliran Syiah saat ini di Pekanbaru sedang ada. Dulu merajalela, sekarang lumayan. Bahkan sudah banyak gaya-gaya mereka sekarang. Mereka tak pengen dipanggil Syiah, mereka berubah seperti kita. Ada yang membuat prostitusi. Orang Syiah, dia buat prostitusi. Tapi diam-diam. Bahasanya sebenarnya nikah mut'ah. Ada di Pekanbaru, Dan uniknya lagi, pernah terindikasi beberapa tahun yang lalu di Pekanbaru ini, pondok pesantren yang dibubarkan oleh Mustafa Umar, Ustadz Dr. Mustafa Umar, dibubarkan sama beliau. Ternyata Syiah. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Syiahnya apa bagusnya gitu? Bagusnya tak ada. Selain dari nikah mut'ah, tak ada lagi yang bagus. Cuman itu saja yang dipopulerkan dia. Sampai kawan saya bilang, kalau ndak Syiah, ndak yes. Apa enaknya saya bilang gitu? Datanglah sini dulu deh. Berapa banyak perempuan yang kau inginkan gitu. Insya Allah aku bisa berikan. Kalimatnya insya Allah pula lagi. Nah, ini bahasa bahaya ya Pak. Ada yang pengen boleh daftar gitu deh. Apa yang menyesatkan? Yang menyesatkan banyak Pak. Majelis Ulama Indonesia mengklasifikasi. Syiah itu banyak. Satu Syiah Rafidhah yang paling kental, yang paling kuat. Yang selalu melakukan kegiatan mohon maaf di bulan Asyura, yang mukul-mukul badan, yang mukul-mukul kepala, yang mukul dengan senjata tajam, itu Syiah Rafidhah itu. Dan beberapa Syiah yang lain juga ada. Apa kemudian kesesatan mereka? Percaya Imam 12. Apalagi kesesatan Syiah tadi, mereka mencaci maki sahabat-sahabat Nabi dan istri Nabi. Karena pada perang Jamal itu istri Nabi ikut. Siapa dia? Siti Aisyah. Jadi perang Jamal itu perang antara Ali dengan Muawiyah, di dalamnya ada Siti Aisyah. Nah, ini berat Pak. Nah, kita katakan bagaimana para ahli sejarah tidak berani mengatakan mana yang salah dan mana yang betul. Kalau salah pihak Muawiyah, ada istri Nabi. Kalau salah pihak Ali, ini sepupu Nabi, bahkan menantu Nabi. Nah, disesatkan tak mungkin juga. Karena ketika itu Bapak Ibu, Ali tidak berhasil menemukan pembunuh Utsman bin Affan. Sehingga Muawiyah tidak mau berbaiat kepada siapa? Kepada Ali. Tak mau deh. Kata Muawiyah, tidak akan berbaiat sampai engkau menemukan pembunuh Utsman bin Affan. Tapi Ali sampai dia meninggal tidak menemukan. Karena tidak bisa sembarangan. Siapa pembunuh Utsman itu? Karena tidak satu orang, 6 orang. Sudah pernah kita ceritakan dulu kalau tak salah di sini. 6 orang pembunuhnya Pak. Dan membunuhnya dengan kata bismillah. Allahu Akbar lagi. Ditikamnya 6 kali. 1, 2, 3. Allahu Akbar, tikam lagi. Itu muslim Pak. Sama-sama muslim. Susah kita membedakan mana yang baik dan mana yang betul. Solatnya lebih rajin daripada solat kita. Lebih rajin. Lebih baik, lebih fasih lagi. Nah, ini indikasi Pak. Mengingkari. Imam 12 kata Syiah. Dia yang buat masalah Karbala itu, Ahlu Kufah itu sekarang Irak namanya. Mereka yang meminta Al-Husain datang, terbunuh Al-Husain di situ. Mereka juga yang kemudian meratapi menangisi Al-Husain.
Sehingga Nabi kata laisa minna man darabal khudud, laisa minna man darabal khudud wa saya lupa terakhirnya itu. Bukan dari golongan kami orang-orang yang memukul badan dan bukan juga dari golongan kami orang-orang yang merobek baju. Kita baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa mereka tujuan Nabi? Tujuan Nabi itu pada kelompok yang tadi, Pak. Syiah. Itu sesat sekali itu, Pak. Sesat sekali Syiah itu. Dia mencaci maki sahabat Nabi, baik Aisyah istri Nabi, Utsman bin Affan, kemudian siapa lagi? Umar bin Al-Khattab, Abu Bakr Siddiq. Tahun 2015 muncul buku-buku dari pelajaran-pelajaran agama yang di situ dibuat gambar-gambar para sahabat Nabi dengan gambar, mohon maaf, B1 dan B2. Bapak Ibu tahu yang saya maksud kan? Gambarnya begitu, Pak. Yang digambari siapa? Nama Abu Bakar. Nama siapa lagi? Nama Umar bin Khattab. Saya sebutkan percetakannya. Percetakan yang sering bekerjasama dengan Syiah itu namanya percetakannya Mizan. Jadi kalau Bapak Ibu beli buku, tolong hati-hati dari percetakan Mizan itu. Baca dulu baik-baik. Dan ingat Bapak Ibu, Syiah itu semua. Syiah itu muncul dari berbagai macam aspek. Jangan ada tersinggung. Syiah itu muncul dari berbagai macam aspek. Dia masuk dalam budaya, dia masuk dalam politik, dia masuk dalam tatanan kehidupan, dia masuk dalam pendidikan. Itu Syiah. Masuk dia. Dan yang menulis buku itu orang Syiah. Coba bayangkan. Dan film-film kenabian dicek betul. Kalau mau nonton film-film Nabi itu cek betul. Kami sudah cek itu, Pak. Rata-rata 70% semuanya dari Syiah. Nah, maka kalau kita tidak tahu channel-channelnya, itu bahaya itu. Salah satu channelnya Al-Manar. Itu Syiah. Dan bahaya, Pak. Bahaya sekali. Kemudian menambah syahadat, Pak. Syiah itu juga menambah syahadat. Nah, yang menambah syahadat, beriman selain daripada Allah, mereka beriman kepada Imam 12. Seperti yang tadi dikatakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Karakter yang pertama beriman tidak hanya kepada rukun iman yang 6 tadi, tapi ada tambahannya. Apa tambahannya? Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, imam mereka yang 12. Perkataan imam 12 itu justru lebih awet, justru lebih kuat daripada perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah sesat, Pak. Hati-hati, Pak. Nah, ini penting untuk kita sampaikan. Yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi insya Allah kalau ini kita semua udah aman nih, Pak. Mudah-mudahan insya Allah. Asal tak percaya aja, asal tak beriman kepada duit aja, nah, itu udah aman tuh. Kalau udah berimannya kepada duit itu yang susah. Tidak beriman kepada kekuasaan, tak beriman kepada jabatan, tak beriman kepada manusia. Ini yang susah tuh begitu. Kata Said Hawa itu nomor yang ke-11 kalau saya tak salah. Yang membatalkan syahadat itu adalah taat secara mutlak kepada selain Allah. Nah, ini susah itu. Taatnya secara mutlak selain daripada Allah itu susah, Pak. Apa maksudnya? Ada orang-orang yang gentar dengan manusia. Ketika dipanggil azan dia udah datang, Pak. Datang ke masjid. Sampai di masjid. Ketika mau masuk masjid ditelepon sama pimpinan gubernur misalkan. Sini dulu kata dia. Langsung datang tuh, Pak. Tak jadi sembahyang. Tunda dulu sholatnya. Karena apa itu, Pak? Mohon maaf. Begitu keadaan. Ya, hari ini begitu keadaan. Tapi itu tak golongan sesat tuh, Pak. Kufur aja. Karena dosa besar. Dosa besar. Meyakini atau mengikuti akidah yang tak sesuai dengan dalil syar'i. Apa contohnya yang tidak sesuai akidahnya dengan dalil syar'i? Dulu Bapak Ibu, sekarang masih ada. Masih ada sampai saat ini di Riau itu yang masih ikut atau percaya dan menyembah kepada pohon masih ada. Masih ada yang menyembah pohon, masih ada yang menyembah lautan, masih ada yang menyembah matahari, masih ada yang sesajenan. Kalau tak mau jangan kasih pohon, kasih kami. Insyaallah kita makan sesajenan, Pak, yang isinya yang sehat-sehat. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Hari ini masih ada orang-orang yang begitu. Di Jawa itu ada namanya Islam abangan. Bahasa lainnya Islam apa itu? Kejawen. Bapak Ibu tahu ya kejawen ya? Kejawen itu Bapak Ibu dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan sinkritisme. Berislam dia tapi KTP.
Hari ini tak di Jawa saja, di mana-mana banyak sekarang Islam KTP itu. Kau Islam, salat kau tak. Zakat kau apa lagi? Puasa kau malas. Tidak ada. Kalau cuma sekedar tidak menjalankan dia fasik. Tapi kalau dia sudah mengingkari dia masuk dalam kategori munafik. Misal, tahu dia rukun iman itu tapi dia tak jalankan, fasik dia. Tak sholat dia fasik. Tapi kalau dia sudah mengingkari, ini kita ambil contoh nih. Ada salah seorang di negara kita nih yang telah mengingkari sholat 5 waktu itu wajib. Ade Armando. Bapak Ibu tahu ya, namanya saya sebutin Ade Armando. Apa kata beliau? Tidak ada dalil sholat 5 waktu itu wajib. Nah, itu udah jelas tuh munafik itu. Tapi jangan sebut pula Ade Armando munafik kau, atau tak boleh pula. Kita tak boleh kata-kata orang munafik. Kita nampak dia munafik tapi kita tak boleh kata. Kau munafik, kau ni tak boleh. Para ulama mengatakan mengecam, tidak boleh kita. Tapi kalau kita tahu saja cukup. Artinya kalau kita tahu dia munafik, jangan ikut. Yang uniknya sudah tahu dia munafik, banyak pula pengikutnya lagi. Nah, ini yang menjadi masalah. Banyak pengikutnya itu, bukan tak banyak. Abu Janda itu coba tengok. Sekali komen aja yang ikut, sekali posting aja yang komen jutaan itu Pak. Yang melihat aja kadang sampai 1 jutaan. Artinya apa? Laku. Kita ambil contoh Mama Gufron. Sederhana ya Mama. Ketika beliau berbicara tentang malaikat, semut dan lain sebagainya, dengan kuburan dan lain sebagainya, berapa banyak yang mengikuti? Bukan sedikit. Sekarang ini garis lurus saja. Kita ambil contoh Ustadz Mustafa Umar aja, yang mungkin sebagian orang di sini tahu, mungkin dianggap lurus. Itu begitu tak sebanyak mereka pengikutnya itu. Nah, coba saking lakunya Pak. Maka Majelis Ulama Indonesia hari ini begitu kesusahan, begitu kewalahan mengurus aliran-aliran sesat itu. Agama yang saat ini baru muncul itu oleh Luqmanul Hakim itu namanya Bahai. Diakui sebagai agama baru, namanya Bahai. Jadi agama di negara Republik Indonesia ini yang pertama Islam, yang kedua Kristen terbagi 2, Protestan dan Katolik, Buddha, Hindu, yang apalagi Kongfucu. Nah, ada yang terakhir namanya Bahai. Jadi di akhir kepemimpinan Luqmanul Hakim itu, beliau ikut dalam acara peresmian, kalau saya tak salah itu nama agamanya Bahai. Bahai ini Bapak Ibu dulu pernah muncul di Mesir. Kata Syekh Ramadan Al-Buti ada 3 golongan. 3 golongan ini yang sengaja dibangun oleh Inggris untuk menghancurkan umat Islam. 3 golongan. Tapi jangan kemana-mana bahasanya Bapak Ibu ya. Ini tidak ada sensitivitas sama sekali ini. Tapi 3 golongan ini kata Syekh Ramadan Al-Buti itu memang sengaja dibuat untuk menghancurkan umat Islam ketika itu. Dan ini ditulis dalam buku resminya Britania. 1 Ahmadiyah, pernah muncul di India. Yang kedua Bahai, pernah muncul di mana Bapak Ibu? Di Mesir. Yang ketiga Wahabi, yang pernah muncul di Saudi Arabia. Jadi Bapak Ibu, Wahabi itu terbagi 2 yang harus Bapak Ibu pahami. Yang pertama itu yang buatan Inggris, itu yang paling berbahaya, itu yang betul-betul berbahaya, itu di situ. Oh, itu bahaya sekali. Beberapa literatur yang kami baca itu termasuk dari guru-guru saya. Saya bilang itu tidak ada masalah Tuhan. Yang masalah itu yang ini, yang dari Inggris ini. Itu yang merusak. Sehingga terjadi permasalahan besar di Saudi Arabia itu, darah yang mereka lakukan pembunuhan itu yang tidak sejalan dengan mereka. Dan itu terjadi tragedi Saudi itu yang ditutupi. Dan akhirnya juga terbongkar pada akhirnya. Itu Syekh Ramadan Al-Buti sebelum beliau meninggal mengatakan hal demikian. Yang ketiga meyakini turutnya wahyu setelah Al-Quran. Meyakini turutnya wahyu setelah Al-Quran. Kalau ada orang sekarang yang menganggap diri dia dapat wahyu, nah itu udah jelas tuh Pak. Dan itu terjadi Bapak Ibu beberapa tahun, kalau saya tak salah 6 tahun yang lalu. Dan juga di Jawa. Apa kata beliau? Saya dapat wahyu tadi malam. Saya bilang, nah, ini yang susah nih. Nah, tapi alhamdulillah pula ada juga pengikutnya itu. Tak lebih kurang sekitar 100-an lah. Karena dia baru kemudian langsung terdeteksi, Majelis Ulama Indonesia-nya langsung gerak cepat, langsung ditangkap. Artinya kemudian dilakukan pembinaan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang ngaku Tuhan ada, yang ngaku Nabi ada, yang ngaku malaikat ada, yang ngaku jin dan iblis nih kok yang tak ada. Itu yang unik. Kok nggak ada yang ngaku jin dan iblis gitu. Tapi ngaku malaikat ada. Ngaku Tuhan pun ada.
Nah, ini kadang-kadang masalah kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak baik-baik. Tetapi pemahaman yang ketiga ini ada yang lain Bapak Ibu. Tahun 2015 Bapak Ibu, tahun 2015 itu muncul satu persepsi di kalangan orang-orang sarjanawan bahwa Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu produk Nabi Muhammad yang pertama, produknya Muhammad. Yang kedua, Al-Quran itu ditemukan 200 tahun sebelum Muhammad. Nah, ini dua-duanya sama-sama sesatnya nih. Yang pertama, Al-Quran tadi dia kata produknya Muhammad, budaya daripada Muhammad, tradisinya Arab. Yang kedua dia kata bahwa Al-Quran tadi ini dua orang yang berbeda. Bahwa Al-Quran itu 200 tahun sebelum Muhammad sudah ada. Jadi kira-kira apa yang ada dalam benak kita ketika mengatakan bahwa Al-Quran itu 200 tahun sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Dan itu ternyata tujuan kaum orientalis untuk merusak kita. Tujuan kaum orientalis. Mereka lihat lembaran-lembaran itu, mereka teliti. Mereka teliti dengan alat memang. Sehingga biar kelihatan lebih ilmiah. Sehingga apa yang terjadi? Mereka katakan bahwa Al-Quran itu 200 tahun sebelum datangnya Muhammad. Berarti kalau mereka katakan 200 tahun sebelum Muhammad, berarti mereka katakan bahwa Muhammad itu penipu. Tapi kemudian keautentikan Al-Quran terjaga. Artinya mereka percaya pada Al-Quran. Tapi pada nomor yang pertama tadi, kalau mereka katakan Al-Quran itu produk Muhammad, disitulah Bapak Ibu munculnya persepsi yang lain. Sampai mereka katakan Al-Quran itu porno. Al-Quran itu rusak. Al-Quran itu tidak ilmiah. Nah, hari ini Bapak Ibu itu muncul kelompok-kelompok itu yang untuk menyesatkan otak-otak kita. Kalau kesesatannya nampak jelas itu. Orang kafir itu jelas kafirnya. Kemudian orang Nasrani jelas kenasraniannya. Tapi coba orang munafik, di mana letaknya? Susah Pak. Sama-sama bersahadat. Munafiknya itu yang susah. Sehingga mohon maaf, pelaku-pelaku itu ya dari itu semua. Yang merusak itu ya dari situ semua. Baik. Nah, ini konteks kita hari ini Bapak Ibu. Kenapa kelompok ini muncul? Kenapa orang-orang seperti ini bermunculan? Yang pertama, bisa jadi kurangnya jangkauan para dai yang mau turun ke daerah-daerah. Itu bisa jadi. Yang kedua, bisa jadi sudah terlalu pintar. Yang ketiga, bisa jadi pengaruh, Bapak Ibu. Pengaruh. Ada orang yang bermimpi, mohon maaf. Ada orang yang bermimpi bertemu dengan si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Tapi kemudian dalam mimpinya diberikan sifatnya kayak wahyu. Seperti perintah dan lain sebagainya. Tanpa mau ada koreksian. Tanpa mau ada klarifikasi dan penjelasan dan pencerahan. Sehingga yang terjadi apa? Ya begitulah. Kalau Syiah dia jelas. Itu urusan politik Pak. Syiah itu urusan politik, muncul karena politik. Karena Ali terbunuh, mereka kemudian membaiat diri Syiah, kata mereka. Khawarij politik. Karena Ali tidak mau ikut dengan mereka, kemudian mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Mereka kumpulkan 12.000 orang. Mereka pergi ke pesisir Irak itu. Mereka kumpulkan tuh Pak. Apa kata mereka? Ikut. Seperti yang tadi ceritakan, pemuda yang jalan punya istri, istrinya sedang hamil. Apa kata kaum Khawarij tadi? Apa pandanganmu tentang tahkim? Apa dikata sama pemuda tadi? Ali lebih tahu daripada dirimu. Dibunuhnya pemuda tadi, diambilnya istrinya tadi, dibunuh, kemudian disayat perut istri tadi, anak atau janin tadi dibunuh sekaligus. Parah tuh Pak. Khawarij tuh parah. Makanya kata para ulama sekarang tuh Khawarij tak ada, yang ada neo Khawarij gitu deh. Nah, ini kalau dibahas pula neo Khawarij ini bahaya pula nih. Takutnya banyak yang tersakiti dan tersinggung. Nah, itu yang takut saya. Karena memang sulit Pak, neo Khawarij itu. Syiah juga begitu. Yang lawan kita hari sekarang itu umat mukmin dia sama-sama dia berantem. Padahal musuh itu dah jelas di sekeliling dia, Pak. Kita nih kata Nabi, umat muslim di akhir zaman itu seperti buih di lautan saking banyaknya. Tapi lemah semua. Tidak ada yang kuat, kata dia. Karena setiap orang berpikir tentang diri masing-masing. Setiap orang berpikir tentang golongan masing-masing, kelompok masing-masing. Sehingga Syiah leluasa, liberal leluasa, Yahudi leluasa, Nasrani leluasa, dan lain sebagainya. Mereka leluasa untuk mengancam kita. Bapak Ibu boleh cek. Pemegang
Ekonomi terbesar di Indonesia, Muslimkah? Bukan. Di dunia, Muslimkah? Bukan. Dan dua golongan itu kedua-duanya benci kepada kita. Benci kepada Islam. Cara mereka ingin menguasai. Umat Muslim bukan tak banyak, mayoritas hari ini terbesar di dunia. Pertanyaannya, kuat atau lemah? Yang membuat kita lemah siapa? Diri kita sendiri. Kenapa kita lemah? Karena kita berpikir diri kita masing-masing. Kita berpikir golongan masing-masing. Tidak berpikir bagaimana caranya ittihad, menjaga perdamaian, menjaga persatuan. Tidak berpikir. Karena setiap orang berpikir diri masing-masing. Kata Nabi, kagusa'is sail, seperti buih di lautan. Apa penyebabnya? Penyebabnya orientasi, Pak. Kata Nabi, punya penyakit dalam diri mereka. Apa penyakitnya? Wahan. Bapak Ibu tahu wahan ya? Wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dengan benci kematian. Kalau kita kaitkan dengan hubbud dunia, itu orientasi tadi, Pak. Yang menyebabkan terjadinya ketidakbersamaan, tidak bisa bersatunya umat muslim karena dua orientasi tadi. Yang satu orientasinya akhirat, yang satu orientasinya dunia. Yang satu ikhlas, yang satu tidak ikhlas. Itu dah jelas tuh, Pak. Kalau dah begitu tidak akan temu titik tengah, tidak akan dapat titiknya. Yang satu pengennya dunia, yang satu pengennya akhirat. Berapa menit lagi? Nah, bilang kayak tadi. Tak bunyi-bunyi. Habis ya? Sudah ya? Baik. Ini kalau tak di stop begitu, untung Pak Subur stop. Kalau tidak di stop, bahaya Pak Subur. Baik. Kesimpulan Bapak Ibu dari apa yang kita sampaikan malam hari ini baru nomor 3. Kriteria kesesatan. Insya Allah kapan-kapan waktu kita teruskan yang 7-nya lagi. Biar kita nampak aliran-aliran sesat. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi penuntun bagi kita untuk bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang sesat dan mana yang tidak sesat. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.